Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke mata kuliah keamanan dan penjaminan informasi ya. Untuk pertemuan kedua ini kita laksanakan secara asinkronus. Ya, jadi saudara membahas apa yang saya sampaikan di saat ini, kemudian nanti dicoba dirangkum ya. Agenda pembahasan pertama dari mulai informasi, nanti kita bahas bentuk penjaminan informasi, keamanan, statistik, konsep dasar, ya, risiko dan aset informasi. Ya. Untuk yang pertama, nah, apakah informasi itu? Ya, dari perspektif keamanan informasi diartikan sebagai sebuah aset. Jadi di sini data informasi itu sudah menjadi aset ya. Aset merupakan sesuatu hal yang memiliki nilai. Ya, ini ya. Dan karena harus dilindungi. Jadi apalagi sekarang era digital ya, aset itu atau data itu atau informasi tersebut ya, itu menjadi hal yang sangat penting sehingga bernilai sangat tinggi ya, merupakan aset gitu. Nilai secara intrinsik melibatkan subjektivitas yang membutuhkan penilaian dan pengambilan keputusan. Contoh apa? Data misalkan IKTP itu kan hal yang memang menjadi aset karena mempunyai value yang tinggi gitu. Gimana kalau data tersebut nik, tanggal lahir ya, sementara data-data tersebut dijadikan kredensial misalkan. Wah, berbahaya ya. Itu memang memiliki aset yang tinggi. Nah, bentuknya bagaimana ya? Informasi tadi, IKTP tadi ya, bisa berupa gagasan ya, informasi tersebut, pikiran dalam bentuk tulisan, pidato, makanya muncullah artikel ilmiah ya yang dipublikasikan. Itu kan menjadi nilai, menjadi aset ya. Atau bentuknya hard copy, salinan ya, aslinya apa tuh, ada kartu bangunan ya, apalagi KTP segala macam, sertifikat ya, bangunan rumah ya, dan seterusnya, hard copy, soft copy tersimpan pada media ya. Kemudian knowledge seseorang juga bisa, keterampilan teknis, pengetahuan ya, korporasi. Nah, ini semua bisa dibentuk dalam suatu misalkan paten ya. Itu menjadi hal yang memang bentuk informasinya macam-macam. Ya. Pertemuan formal, informal juga sama. Percakapan telepon, telekonferensi ya. Termasuk kita, apa yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah bentuk informasi ya, yang dikemas dalam suatu bentuk tertentu gitu ya. Lalu pernahkah informasi itu dijaga? Ya, realitas aktivitas online seperti email, WhatsApp, BBM ya, Line, live chat, itu apakah sudah ada pengamannya atau belum gitu. Ya, kita lihat di WhatsApp misalkan. Di WhatsApp itu udah ada ya end-to-end encryption, artinya antara saya misalkan berkomunikasi dengan Anda gitu ya, hanya kunci saya dan Anda aja yang bisa cocok gitu ya untuk membuka pesannya. Jadi udah terencrypted nih. Ketika ada orang sadap, berarti dia hanya punya hash kodenya ya, kode hashnya atau encrypted message-nya gitu. Siapa yang bisa membuka? Hanya kunci akun masing-masing ya, end to end gitu. Kemudian realitas media sosmed juga sama ya. Kita nggak tahu nih bagaimana, sejauh mana pengamanannya ya. Realitas belanja online, ini juga sama ya. Karena ya itu tadi ya, ketika kita sudah punya data di suatu bentuk tadi, itu merupakan aset yang harus dijaga ya. Makanya sistem-sistem sekarang itu semakin dibuat canggih. Browser sudah bisa mendeteksi password mana yang banyak digunakan atau sudah bocor ya, akan memberikan suggestion tidak menggunakan atau mengganti gitu ya. Transfer gaji menggunakan online, data kesehatan ya, medical record seharusnya bisa diakses online untuk asuransi ya. Yang memang berbahaya juga kalau bisa sudah publik online dan itu keamanannya tidak terjaga, artinya siapa aja bisa baca
bisa apa aja, apalagi kalau bisa sampai dirubah, itu menjadi aset yang sangat bernilai. Kontrol jalan raya, monitor pelabuhan, realitas e-money, ya, e-business, e-commerce, e-KTP, yang itu. Yang kemarin sempat ramai juga, data-data tersebut diperjualbelikan, ya. Nah, itu menjadi aset yang memang sangat penting. Artinya di sini apakah informasi tersebut perlu dijaga, ya. Nah, maka dengan kita mengetahui aset-aset tadi, artinya kita harus ada penjaminan informasi, ya, menjamin bahwa informasi tersebut, aset tersebut dapat terlindungi. Jadi di sini penggunaan operasi-operasi informasi untuk melindungi informasi sistem jaringan dengan cara memastikan ketersediaannya, integritasnya, keasliannya, kerahasiaannya, non-repudiasi, ya. Jadi secara ilmu keamanan informasi ini materinya ada CIA dan non-repudiation, ini yang sudah baku, ya. Biasanya ada 7: CIA, confidentiality, integrity, ya, availability. Di sini ada ketersediaan, integritas, keaslian, ya, confidentiality, kerahasiaan, ya, non-repudiation. Jadi anti penyangkalan. Saya tambah lagi dengan authentication, authorization, ya, accounting, gitu. Jadi sistem bagaimana mengautentikasi kita, biasanya dalam password, ya. Benar gak orang tersebut yang masuk, gitu, ya, mengautentikasi. Kemudian otorisasi, punya hak apa aja sih setelah masuk itu, ya, punya menu mahasiswa, nilai, keuangan, baca apa, gitu, ya. Pertimbangkan resiko akibat ancaman dari lokal atau tempat yang jauh melalui jaringan. Nah, ini juga sama dengan tadi, ya, mempertimbangkan resiko, berarti kita menjamin informasi tersebut apakah aman atau tidak. Tanpa adanya penjaminan informasi, suatu organisasi tidak mempunyai kepastian tentang informasi yang diperlukan. Artinya, benar gak sih suatu media, sebuah layanan itu bisa menjamin keamanannya? Nah, ini adanya peran kita di mata kuliah ini untuk memastikan hal tersebut aman atau tidak, gitu. Jadi ada kita menjamin suatu hal. Ini nanti pekerjaan akhirnya atau goal dari dunia kerjanya saudara adalah sebagai auditor, ya. Tentunya di sini auditor keamanan. Jadi mengaudit nih suatu organisasi, apakah dari segi misalkan SDM-nya sudah aman, dari segi peraturannya bagaimana. Ini berbagai aspek, ya. Minggu lalu kita bahas mengenai security is holistic view. Jadi pandangannya secara menyeluruh, tidak hanya bagian dari softwarenya aja. Softwarenya aman, oke, tapi gimana penggunanya? End usernya bagaimana? Nah, itu, ya. Jadi di sini dipastikan itu andal, aman, ya, dan tersedia saat dibutuhkan. Karena bagaimana kalau misalkan suatu server itu ada yang nyerang DDoS, artinya ketika orang lain mau akses nggak tersedia itu. Nah, itu juga sama, itu sebuah ancaman, ya, untuk keamanan kita. Artinya keamanan informasi di sini konsep, teknik, dan hal-hal yang terkait security-nya, ya. Kemudian availability-nya, ya, data integrity, kemudian keaslian sama, ya, dari informasi tersebut, ya, CIA tadi. Tekniknya bisa enkripsi, digital signature, intrusion detection, ya, firewall, control access, dan lain-lain. Teknik-teknik yang memang nanti kita sarankan kalau memang belum ada, misalkan, ya. Jadi kondisi nanti auditor tuh begini, kondisi as is, kondisi awal bagaimana nih, dinilai dari berbagai aspek A, B, C, D. Oh, ini kurang, oh, ini lebih udah memadai, oh, ini masih kurang, ini nanti to be-nya ke arah seharusnya seperti apa, idealnya seperti apa, dan harus apa yang dilakukan, ya. Keamanan apa yang perlu diterapkan, gitu. Manajemen, nah, strateginya, desainnya, ya, ini yang harus dilakukannya, evaluasi, masuk auditnya tadi. Maka standar dan sertifikasi. Nah, ini berdasarkan standar tertentu, contoh helm, ya. Helm dikatakan standar aman ketika helm itu misalkan SNI. Berarti sudah ada standarnya, ya. Makanan secara orang muslim dinyatakan halal, gitu. Artinya tidak mengandung apa, gitu kan?
Itu berarti mentrust orang, membuat orang percaya bahwa apa yang aset apa yang mereka punyai atau yang mau konsumsi ya, itu sudah aman. Memastikan hal tersebut sudah aman. Ini juga sama, kita bisa membuat trust suatu perusahaan ke orang lain kalau biasanya perusahaan tersebut sudah tersertifikasi apa, ya. Samalah dengan kita kalau di jurusan misalkan terakreditasi baik gitu ya. Berarti baik itu kategorinya apa? Ya, dalam hal SDM-nya apa, fasilitasnya apa. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, ini dalam hal keamanan ya, penjaminan keamanannya. Oke, mudah-mudahan saudara sudah mulai paham nih mindset keamanan mata kuliah kita ya, keamanan dan penjaminan informasi itu seperti apa. Ya. Nah, kalau kita lihat statistik ini 2021 ya, belum saya ambil yang terbaru lagi. Itu data terus bertambah ya. Kondisinya memang semua sudah kebanyakan beralih ke digital. Nah, ini mempunyai resiko yang lebih tinggi. Ya, kita bisa bayangkan kalau yang tadinya fisik misalkan, itu ancamannya secara fisik juga, berarti apakah itu dicuri hilangnya ya. Artinya datang ke sebuah benda yang fisik gitu ya, yang nyata ada. Tapi ketika digital, nah itu sudah tersebar ke internet. Ya. Kita itu bisa hilang dari manapun ya arahnya, dari manapun celahnya gitu. Sehingga resiko yang mungkin terjadi akan lebih besar. Gitu ya. Nah, ini dilihat di Indonesia aja ya, ini untuk penggunaan mobile, internet, sosmed itu 57% sudah menggunakan ya. Mobile connection itu bahkan populasinya ya bisa 2 kali lipat nih, 125 ya. Karena apa ya, satu orang misalkan 2 gadget ya, 3 atau ada apa tabletnya, ada mobilenya juga nggak satu gitu ya, internet dan seterusnya. Nah, big picture-nya di sini ya, penjaminan informasi itu dari arah security informasinya gimana, kemudian ketergantungan informasinya bagaimana. Saya ambil dari Yukian ya, 2008. Security informasi nantinya bagaimana menjamin kerahasiaan, keutuhan, akuntabilitas. Ya, yang tadi CIA, AAA, non-repudiation. Ya, ketergantungan di sini berarti keandalannya gimana, ketersediaannya gimana, ya, pencegahan kegagalan, penghindaran dan toleransi. Maka di sini nanti tercipta kemampuan untuk pulih dari kegagalan. Kalau ada yang nyerang nih, gimana? Kalau yang sudah ada misalkan DDoS tadi, bagaimana untuk kemampuan pulih kembalinya segera dengan segera ya, cepat sekali atau bagaimana? Ya. Nah, ini penjaminan kita yaitu ya, intinya bagaimana menjamin CIA tadi, AAA dan non-repudiation itu ada pada suatu organisasi. Baik ya. Nah, common types of cyber attack yang biasanya terjadi ya, serangan-serangan itu pertama virus, malware, bom, trojan ya. Banyak sekarang kejadian yang lagi tesis, yang lagi disertasi terserang, misalkan trojan ya, sehingga datanya terenkrip misalkan ya, itu banyak sekali, 50% ya. Criminal insider ya 33%, thief of data ya, pencurian 28%, injection 28%. Jadi virus segala macam kalau kita nggak aware ya, segala macam masuk email misalkan kita asal klik atau di link lah, kalau di sosmed sekarang ya, buka link tersebut untuk misalkan mendapatkan hadiah ya. Ketika kita buka kemudian nanti masuk ke phishing atau ke apa ya, kita ngisi-ngisi nanti dapat kredensialnya udah. Jadi kita kalau security itu kuncinya adalah aware ya, kita harus sadar ini aman atau tidak, ini benar atau tidak. Nah, itu harus sadar aja. Ini jangan telepon siapa ya, ini ada data apa, kita harus curiga itu ya, aware gitu, harus sadar lah. Ini informasi apa yang saya masukkan ya, jangan-jangan ini palsu, lihat URL-nya, lihat
sumbernya dari mana itu ya. Nah, ini ya konsep dan prinsip dasar ini sebenarnya sudah dibahas di keamanan informasi. Jadi memang dasarnya itu adalah CIA dan kawan-kawan. CIA, jadi cara hafalnya CIA, triple A ya, 3A itu. Kemudian N, non-repudiation. Confidentiality tadi kerahasiaan, integrity itu data ya, keaslian data, availability ketersediaan, authentication ya, autentikasi membuktikan bahwa sesuatu hal itu benar orang tersebut atau bukan ya, authorization ya. Setelah terautentikasi orang tersebut, dia bisa apa aja, apakah berhak mengakses menu tersebut, menu ini, menu itu ya. Accounting, bagaimana pencatatannya ya. Jadi dipastikan ada log, ada perubahan ya. Setiap log itu ada perubahan, setiap perubahan tercatat semua ya. Kemudian non-repudiation melalui proses autentikasi dan identifikasi termasuk accountingnya. Jadi seseorang tidak bisa mengelak bahwa kalau kita login ya jam sekian, tanggal sekian melalui apa itu sudah tercatat di accounting ya. Jadi kita tidak bisa mengelak nih bahwa akun tersebut sudah pernah login gitu. Jadi konsep dan prinsip dasar yang 7 ini gimana caranya agar ini dapat terlaksana sehingga dinyatakan standar minimal aman itu ada ya. Masalah utama, nah jadi sehingga pembicaraan tentang keamanan sistem maka kita akan berbicara 2 masalah. Pertama ancaman, kedua kelemahan ya, threat and vulnerability. Nah, threat tadi ya, ancaman atas sistem ya, tadi ancaman bisa dari ancaman alam ya, bencana segala macam ya, ancaman dari orang ya, ancaman bisa bentuknya beda-beda ya. Kelemahan berarti itu dari sisi kitanya. Misalkan ada celah di bug ya, di bagian login ya, nggak usah ngisi login, misalkan ketik alamatnya udah bisa masuk ya. Nah itu kelemahan-kelemahan yang ada di kitanya ya. Itu permasalahan utama. Setelah kelemahan kita ada ancamannya ya yang mungkin terjadi. Nah, resiko dan aset informasi ya. Di sini hubungan antara aset yang kita miliki dengan resiko yang mungkin terjadi. Ya. Ancaman meningkat itu menjadikan ya resiko ya. Ancaman mengeksploitasi vulnerability. Jadi tadi ada kelemahan nih yang mungkin dieksploitasi oleh ancaman. Oh, ancaman dia akan scan, ternyata ada kelemahan di titik port berapa ya, lain berapa. Nah, itu menjadi eksploitasinya si ancaman ya, vulnerability. Resiko itu meningkat ya ketika vulnerability-nya banyak bug ya, itu meningkat. Kemudian vulnerability ini akan mengekspos aset. Jadi tadi kalau orang yang mau mengancam tadi ya berdasarkan bug tertentu itu akan mengekspos ya data kita. Oh, dapat datanya nih gitu. Kemudian aset memiliki nilai ya, itu jelas ya tadi bahwa data misalkan apa ya, iktp penting nggak gitu ya, atau hanya data nama itu tidak terlalu ya, dan seterusnya. Nilai aset yang lebih tinggi akan meningkatkan resiko ya. Kemudian resiko mengindikasi kebutuhan security. Nah ini saling keterkaitannya ya. Dengan adanya resiko A, B, C, D tadi ya dari nilai aset tertentu, maka kita indikasi bahwa kebutuhan security-nya apa. Ya, kebutuhan security terpenuhi, kita perlu manajemen ya. Nah, manajemen keamanan informasi itu melindungi terhadap tadi ancaman dan mengurangi resiko. Ya, ini hubungan keterkaitan antara resiko, jika ada resiko ya aset informasinya seperti apa. Oke. Klasifikasi informasi. Nah, skema klasifikasi informasi yang sederhana di sini definisinya public ya. Deskripsinya informasi yang akan dibuka.
Contohnya apa? Nama, ya itu sudah publik sekali. Biasanya nomor induk itu sudah publik ya, nomor dosen dosen Indonesia misalkan ya, NIDN itu sudah publik bentuknya. Tapi kita ketika berbicara internal use only, tanggal lahir ya, apalagi yang suka membuat password pakai tanggal lahir, wah ini berbahaya ya. Jadi memang kebutuhannya sudah mulai apa ya, hal-hal yang bentuk publik ya itu jangan sampai digunakan untuk kredensial ya. Nah, jadi di sini informasi yang aman untuk dibuka internal saja, tidak untuk eksternal. Biasanya internal maksudnya kepegawaian Unsil ya, bisa melihat tanggal lahirnya saya siap berapa. Tapi ketika publik itu ditutup ya. Seperti itu. Company confidential. Ini rahasia perusahaan. Berapakah hutang sewa bersewa ya. Jadi ini kayak tadi ya, internal perusahaan atau bahkan memang sesuatu hal yang rahasia bentuknya ya. Tidak semua internal perusahaan bisa melihat ya. Bahkan nanti ada lagi yang memang confidentiality-nya bentuknya satu arah. Contoh apa? Password nggak ada yang akan bisa melihat password karena semua terencrypted ya. Kriteria klasifikasi, nilai, umur, waktu berlaku, keterkaitan ya, personal association ya. Jadi nilainya bagaimana nih? Umurnya apakah ini memang akan berjangka panjang atau tidak? Waktu berlakunya ya tadi akan sebentar atau bagaimana? Keterkaitan dengan pribadi ya atau umum gitu. Nah, ini klasifikasinya seperti itu. Jadi nanti bisa diklasifikasikan bahwa ini nilai asetnya tinggi, sedang, rendah misalkan ya. 4R ya, keamanan informasi. Pertama, right information, informasi yang tepat. Right people, pada orang yang tepat. Karena tadi ya, yang bisa melihat tanggal lahir, kemudian alamat, misalkan ya, email, apakah itu publik atau gimana. Dilihat orang yang tepat, apakah memang manajemen internal aja atau pribadinya udah jelas ya. Ke publik bagaimana? Nggak boleh misalkan ya. Right time, waktu yang tepat juga ketika yang memang dibutuhkan, ada availability ya tadi ya. Right form, format yang tepat juga. Oh ini format untuk umum, formatnya seperti ini. Tapi yang format untuk internal, apalagi confidentiality ya bentuknya seperti apa. Ini saling keterkaitan ya. Jenis serangan ini sebenarnya di KI sudah dibahas ya. Ada beberapa yang memang sering ya. Mulai dari hacking ya, itu Trojan biasanya. Jadi bagaimana kalau si Trojan ada bootnya, itu kita nggak aware ya, kita tak sengaja ya, nggak tahu ya, kita mengaktifkan Trojan. Bahkan mungkin keylogger sudah terinstall ke laptop, berbahaya ya. Semua aktivitas yang kita ketikkan bisa terkirim ke penyerangnya. Ya, ada DOS, pengiriman terus-menerus ya. Malicious code, kode berbahaya, social engineering, soceng ya, spoofing, sniffing dan seterusnya. Ya, jadi istilah jenis serangan ini silakan lah. Nanti kalau memang angkatan ini ya telat untuk mengontak KI, harusnya KI dulu kita bahasanya sehingga dasarnya sudah dapat. Peningkatan keamanan, nah ini pengamanan administratif ya tadi ya, holistic view, artinya kita bukan hanya dari suatu softwarenya aja, hardwarenya aja, enggak. Di sini lihat pengamanan administratif. Berarti secara administratif bagaimana nih? Strategi kebijakan. Kalau misalkan ya contoh lah kita ke tempat wisata ya, ke laut. Itu kan ada mekanisme jalur evakuasi. Nah, nanti kan itu keamanan kalau ada terjadi gangguan. Gitu ya. Apakah sudah ada nih jalur evakuasinya kalau terjadi kebakaran kita harus kemana? Setiap gedung itu perlu itu ya, jalur evakuasi. Nah, itu. Jadi strategi keamanan, kebijakannya, pedomannya ya, standarnya itu harus sudah ada. Kalau terjadi misalkan pencurian atau DDoS ya, apa yang harus dilakukan? Itu ada standar SOP-nya. Ya. Proses dan operasi keamanan informasi, program pendidikan, pelatihan. Nah, ini untuk upgrade knowledge si pemeran ya, atau kita sebagai end user itu perlu ada brainstorming ya,
pendidikan tentang keamanan. Tadi ya, aware, harus lebih sadar kalau hati-hati modus penipuan seperti apa, A, B, C, D, E, F, G, terus ya. Penguatan promosi berbagai kegiatan pengamanan dukungan, gitu ya. Jadi selain dari end user tadi di edukasi, dari sistemnya juga dia harus punya suggestion bahwa ini aman atau tidak, dipastikan URL benar atau gimana lah ya. Harus ada upaya dari berbagai pihak. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Intinya bentuk serangan segala macam ya. Keamanan penjaminan itu apa yang harus dilakukan ya, mindsetnya ke arah mana. Nah, next kita mulai mencoba nanti ya menganalisa, memberikan ya masukan standar ya untuk menjamin suatu keamanan organisasi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.